Kali ini dengan editor kita, Gue Rizwan. Nah, kali ini kita akan bahas kasus yang terjadi di tahun 2016. Dan karena kasus ini, bahkan ada sebuah pasal yang dibuat atas nama si perempuan ini yang diharapkan agar membantu orang-orang lain dan kasus yang sama tidak terjadi lagi seperti apa yang terjadi pada dia. Langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Oke guys, kasus ini terjadi pada tanggal 19 Juli 2016 di malam musim panas dan terjadinya itu di desa yang sebenarnya tuh agak jauh dari kota, di provinsi Futon di kota Toledo, Amerika. Oh, Amerika. Jadi seperti biasalah namanya di luar perkotaan itu pasti banyak lahan-lahan dan kebanyakan di sini tuh lahan jagung. Kayak di kampung gitu, kayak di desa gitu. Benar-benar. Ada pasangan yang bernama Josh dan Sierra. Josh dan Sierra ini menggunakan kesempatan libur musim panas terakhir mereka untuk jalan-jalan bareng sebelum mereka balik lagi ke kuliah di mana mereka bakal sama-sama sibuk kan. Nah, mereka ini jalan-jalannya itu menggunakan dua kendaraan yang berbeda. Josh pakai motor sedangkan Sierra pakai sepeda. Jadi beriring-iringan lambat-lambat sambil ngobrol, foto-foto, upload di Snapchat. Mereka bahkan sempat ngobrol juga mau nikah karena mereka ini pacarannya udah lama dari sejak SMP. Tapi mereka masih muda, semuanya masih kuliah. Jadi ya ngomongin aja ya kalau misalnya kita nanti udah besar kita mau nikah bla bla bla. Tapi nanti gitu. Udah punya udah punya mimpi gitu buat bareng-bareng buat nikah. Benar. Nah, menjelang maghrib Sierra bilang ya udahlah kita pulang aja udah malam. Jadi akhirnya ya sebagai pacar yang baik Josh nganterin Sierra pulang ke rumah. Nah, waktu itu kan udah mulai jalan masuk ke arah rumah Sierra. Itu tiba-tiba Sierra bilang ya udah Josh kamu langsung pulang aja ke rumah kamu, nggak usah nganterin sampai rumah. Ya ngapain bolak-balik. Dia juga udah tahu, udah sering lewat jalan itu, nggak bakal ada hal aneh yang terjadi di pikiran Sierra. Karena udah biasa kan? Iya udah biasa. Jadi Josh awalnya kayak nggak apa-apa lah anterin sampai pulang ke rumah aja. Sierra bilang ya udah gua bisa sendiri. Jadi akhirnya Josh pulang, dia janji kalau dia udah sampai rumah dia bakal ngabarin. Nah jadi akhirnya begitu Josh sampai di rumah, dia langsung ngabarin Sierra dia sampai. Josh sampai ke rumahnya sekitar jam 7 malam. Terus sekitar jam 10 malam dia coba nelpon Sierra, tapi Sierra nggak ngangkat. Dan itu jam 10? Iya, itu jam 10. Dan Sierra nggak ngangkat. Saat itu Josh mikir, wah tumben nih Sierra nggak ngangkat telepon. Biasanya dia tuh paling aktif, cepet kalau ditelepon langsung ngangkat. Tapi si Josh bukannya janji dia mau SMS jam 7 itu? Nah dia udah SMS, tapi kita nggak tahu nih dibales apa enggak. Soalnya nggak ada informasi dibales apa enggak. Yang jelas pas jam 10 dia telepon nggak diangkat. By the way gue di sini juga punya catatan case-nya. Nah karena nggak diangkat-angkat oleh Sierra, Josh jadi agak nggak tenang. Dia takut aja Sierra udah nyampe apa belum, dia nggak tahu. Jadi Josh memutuskan untuk menghubungi ibu Sierra, mau nanya Sierra udah sampai apa belum. Nah ternyata ibu Sierra bilang, wah Sierra bukannya pergi sama kamu, dia sampai sekarang belum pulang. Dan di situ juga Josh langsung panik karena ya udah jam 10 malam, masa Sierra belum sampai ke rumah ya kan? Kemana dia? Mungkin kecelakaan? Nah ya itu juga awalnya mereka ngira kemungkinan ada kecelakaan. Terus atau Sierra kesesat, bisa jadi. Kita kan nggak pernah tahu apa sepedanya rusak di jalan. Jadi mereka langsung coba untuk nyari sendiri. Tapi si Josh sama nyokapnya? Iya, tapi begitu mereka nyari keliling-keliling berjam-jam itu kayak tetap aja nggak ada, mereka nggak nemuin Sierra. Jadi saat itu juga sekitar sejam kemudian, jam setengah 12 malam, mereka langsung ke kantor polisi ngelapor bahwa Sierra hilang. Nah, polisi yang menanggapi laporan ini langsung cepat menanggapi karena mereka takut udah malam perempuan sendirian naik sepeda, bahaya kan. Jadi si Josh sama ibunya Sierra itu kan baru ngelapor ke polisi hari itu juga kan? Itu kan belum 48 jam, 24 jam itu polisi langsung nanggepin. Dan harusnya biasanya kan kayak nggak ada kasus, nggak ada laporan yang terlalu gimana-gimana banget gitu. Penyelidikan polisi pasti bakalan nggak terlalu jauh gitu kalau belum 24 jam gitu misalnya. Apa emang polisinya udah punya
feeling atau gimana sih? Tapi ternyata kalau di Amerika, gua nggak tahu kalau di sini. Ternyata kalau misalnya orang hilang tuh semakin cepat dilaporin semakin baik, nggak perlu nunggu 24 jam. Dan saat itu polisi juga nanggepinnya, ini kota kecil nih. Populasi di kota ini cuma sekitar kurang dari 600 orang. Dan kalau misalnya sekecil ini nggak ada satu orang pun yang ngelapor ngelihat Sierra, nggak ada rumah sakit satupun yang ngelapor mereka menerima korban kecelakaan yang nggak diketahui identitasnya atau gimana, itu pasti udah dapat laporannya. Tapi ini nggak ada satupun yang ngelapor. Gak mungkin banget kalau kota yang cuma populasinya 600 orang tuh ada yang hilang nggak ketemu tuh nggak mungkin sih. Kecuali 600 orang tapi lahannya tuh gede banget gitu desanya mungkin. Bener. Tapi kalau lo bilang ini desa kecil kayaknya nggak mungkin. Kalau nggak ketemu. Jadi polisi langsung terjun ke lokasi. Mereka mulai dari tempat di mana Sierra dan Josh berpisah, di titik di mana Josh bye ke Sierra kan. Itu tuh posisinya jauhnya seberapa jauh dari rumahnya Sierra? Sebenarnya posisi mereka pisah itu lumayan jauh. Iya, lumayan jauh. Jadi polisi langsung mencoba untuk mencari, dan ciri-ciri Sierra itu langsung dipublikasikan, langsung disebarkan ke seluruh orang. Apalagi waktu itu Josh dan Sierra sempat berfoto bareng, jadi pakaian Sierra, sepedanya itu terekam semua. Jadi ini petunjuk yang penting banget buat orang-orang di sekitar tuh langsung alert, langsung tahu oh ada anak perempuan yang hilang. Dan juga begitu kabar Sierra hilang, ini seluruh penduduk itu langsung bantuin. Bahkan 300 orang lebih itu langsung secara sukarela ikut bantu nyari Sierra juga. Setengah kota ya, setengah kota orang kota itu ya langsung bantu nyari gitu. Ini kan kota kecil, semua orang kenal semua orang, jadi kekeluargaan mereka tuh bener-bener kental. Kental banget. Nah, sekitar 5 jam sejak Sierra dilaporkan hilang ke polisi, ada salah satu polisi yang lagi melintas di dekat rumah Sierra dan dia ngelihat ada jagung yang terkapar di tengah jalan. Jagung ini kayak terpental dari ladang jagung di sebelahnya. Jadi dia tuh bingung, kok bisa ya ada jagung terpental. Dan waktu itu dia juga nyium ada bau minyak tanah. Nah, waktu dia nyium bau minyak tanah ini, dia langsung datang ke lahan itu, lahan jagung itu, kebun jagungnya. Dan dia langsung ngeliat ada kacamata hitam. Kacamatanya Sierra? Kacamata yang diduga milik Sierra. Nggak cuman kacamata hitam, pas dia jalan lagi dia ngeliat ada sepeda ungu yang merupakan persis kayak di foto yang Sierra pakai. Nah, polisi ini semakin merinding saat dia ngeliat ada darah di bagian stang sepeda dan di bagian jok sepeda. Darahnya ini enggak banyak, bukan kayak ada orang yang dibunuh di situ, tapi lebih kayak ada orang yang terluka di situ. Kayak mungkin kecelakaan gitu ya. Iya, apalagi polisi juga menemukan ada kaos kaki warna hijau tergeletak di situ, ada obeng berdarah, dan beberapa tali sumbu yang kemungkinan besar membuat banyak bau minyak tanah. Nah, di situ juga ada jejak bekas roda sepeda motor. Jadi polisi langsung bisa menyimpulkan Sierra kalau memang barang-barang ini punya Sierra, dia diculik oleh orang yang menggunakan motor. Ini tuh kebunnya, ladang jagungnya itu dekat rumahnya? Atau? Iya, deket banget. Yang bikin semua orang tuh sedih, dia tuh hampir sampai rumah. Dan gue yakin banget dia nggak nyadar tiba-tiba kayak ada yang nyerang. Dan juga posisi sepeda itu bukan cuma tergeletak tapi berdiri di dekat pohon. Kayak ditaruh gitu sepedanya. Bener, bahkan polisi ngira itu kayaknya Sierra lagi pakai sepedaan terus ditarik dari belakang. Wah, itu kacau sih. Merinding. Tapi kalau tadi lu bilang ada bau minyak tanah. Iya. Dari tali sumbu itu tuh buat apa ya kira-kira? Nah, itu juga polisi saat itu belum tahu kenapa bisa ada bau minyak tanah. Tapi hal itu yang menarik perhatian mereka sebenarnya. Karena kan kalau memang minyak tanah digunakan pasti buat ngebakar sesuatu dong. Itu kalau ada sesuatu yang kebakar itu nggak mungkin orang nggak tahu kan? Benar. Itu pasti ada asapnya. Apalagi di ladang jagung itu kan pasti kebakar semua, angus semua. Iya, tapi nggak ada bekas terbakar, cuman ada bau minyak tanah. Atau bisa jadi mungkin itu dari bensin motor itu kali ya. Tapi sumbunya buat apa, nggak masuk akal juga sih sebenarnya.
Itu juga kita tidak tahu. Dengan penemuan ini, akhirnya polisi setidaknya bisa memberikan sedikit lokasi di mana mereka harus mencari. Jadi helikopter infrared langsung diterbangkan, langsung nge-scan seluruh ladang. Kepolisian kota Ohio itu langsung semuanya bareng-bareng ikut mencari Sierra. Bahkan besok harinya FBI juga langsung turun tangan. Cepat ya berarti ya prosesnya. Sangat cepat. Polisi juga sempat men-tracking, melacak HP Sierra di mana ternyata ada sinyal terakhir itu berasal di dekat kota Michigan. Makanya FBI langsung datang supaya kalau memang ada perpindahan kota, jalur jurisdiksi polisi itu bisa langsung cepet lah dikoneksikan. Itu berarti dari Michigan ke tempatnya dia di Ohio ya? Iya. Lumayan jauh kan? Itu katanya karena mereka ini tinggalnya di perbatasan, jadi sebenarnya enggak begitu jauh juga. 12 jam setelah sepeda Sierra ditemukan, seorang petani tiba-tiba menelpon polisi. Petani ini cerita di malam saat Sierra hilang, dia sempat dengan anaknya lagi jalan menggunakan truk dan ngelihat ada helm yang terkapar di ladang pertanian dia. Saat itu helm itu langsung diambil oleh si petani dan dimasukin ke bak truk mobil dia. Dia nggak mikir panjang, tapi waktu dia ngelihat polisi kok helikopter terbang di atas ladang dia, terus ada Sierra yang tiba-tiba hilang, dia jadi kepikiran dan waktu dia cek lagi helm yang dia ambil itu ternyata ada darah. Lu bilang 12 jam. Itu 12 jam tuh waktu yang lumayan lama lo buat dia ngelapor. Karena kemungkinan besar karena itu dia nemu helmnya malam dan biasanya di ladang gak ada lampu, helmnya warna hitam, kemungkinan besar dia nggak ngelihat ada darah dan dia baru sadar. Dan ini dan ini merupakan bukti yang sangat-sangat besar karena darah ini darah siapa mungkin bisa menghubungkan dengan orang yang menculik Sierra. Helm ini bukan helm sepeda kan? Helm motor. Helm motor kan? Jadi siapapun yang punya helm ini mungkin ada kaitannya dengan Sierra. Bisa jadi. Tapi kalau memang itu darahnya itu darah Sierra kan gak naik motor gitu kan, dia naik sepeda. Nah itu. Bisa jadi itu darah pelakunya. Bisa jadi. Jadi kita benar-benar ini merupakan kunci kasus. Dan juga ternyata di darah itu ada bekas sidik jari. Jadi sidik jarinya juga kita bisa tahu nih di sidik jari maksudnya? Siapa. Di darah helm itu ada bekas sidik jari. Nah di awal itu kan memang si Josh sama Sierra itu kan satu naik motor, satu naik sepeda. Iya. Kalau ditemuin ban motor di dekat situ, kemungkinan terbesarnya kan pasti orang terdekatnya dulu kan. Biasanya kan gitu kan. Pasti Josh jadi tersangka deh pasti. Bener, polisi langsung mencurigai Josh. Waktu mereka mendatangi Josh kelihatan panik, kelihatan sedih, kelihatan stres, dan dia berkali-kali. Sorry Wan. Aku juga tadi gue silent. Iya. Jadi polisi pada akhirnya kembali mengunjungi Josh, nanya ulang, jelasin jujur apa yang terjadi di antara kamu dan Sierra. Dan Josh yang panik itu berkali-kali bilang ke polisi, pokoknya dia dan Sierra itu berpisah baik-baik, gak ada masalah sama sekali. Dia tuh kayak maksa banget pengen bilang gak ada yang, pokoknya mereka tuh bener-bener dalam kondisi yang baik-baik aja, gak ada masalah gitu. Polisi lalu mengecek motor Josh, tapi ternyata gak ada apapun. Tapi pas polisi ngecek mobil truk di rumah dia, ada sebuah baju yang bener-bener itu ada bekas coklat yang membuat polisi mikir jangan-jangan ini darah. Dan kalau itu memang darah, jumlah darahnya banyak banget. Waktu polisi membawa baju ini ke laboratorium dan diperiksa, ternyata memang bener itu darah. Dan waktu polisi nanya ke Josh, ternyata ini darah, bisa jelasin gak kenapa ada darah di baju ini? Josh bilang itu bukan darah manusia, itu darah rusa. Karena mereka hidup di desa lah ya, sering hunting, berburu. Dan ternyata memang benar waktu dicek oleh laboratorium itu bukan darah manusia. Jadi pada akhirnya Josh dibebaskan. Dia bukan lagi tersangka, dia juga bukan orang yang dicurigai oleh polisi. Tapi kenapa polisi nggak cek jejak bannya itu? Biasanya kan motor tuh punya struktur ban yang beda-beda dari jejaknya tuh. Benar, biasanya mereka mengecek, tapi dari informasi yang kita dapat nggak ada dilakukan pengecekan. Kemungkinan besar bekas roda ini bukan hal yang spesifik. Mungkin memang banyak orang yang pakai motor itu, jadi nggak bisa dijadikan sebagai petunjuk.
Ini udah lewat 24 jam sejak Sierra hilang. Dan para penduduk di kota itu langsung menggalang dana. Mereka itu galang dana sampai $25,000 untuk siapapun yang punya informasi mengenai Sierra. Karena mereka juga ingin banget Sierra ditemukan dengan selamat. Dan waktu itu polisi sadar kalau misalnya seluruh penduduk kota ini benar-benar berpartisipasi, kemungkinan besar mungkin pelakunya itu bukan di kota itu. Oke, bisa jadi orang yang lintas aja gitu ya. Bener, mereka mikir, wah kok bisa? Karena tinggal 300 orang yang bisa dibilang gak tahu soal hal ini. Orang gak bisa hilang secara tiba-tiba di suatu kota kan, pasti ada yang ngeliat. Kecuali satu desa itu sekongkol semua. Wah, itu konspirasi pak. Dan setelah 36 jam Sierra hilang, akhirnya hasil dari laboratorium keluar. Ini orang-orang laboratorium pada lembur, mereka langsung memeriksa semua barang bukti, dan hasil pertama yang keluar itu adalah sidik jari yang ada di kacamata hitam yang ditemukan oleh polisi di ladang jagung tadi. Di kacamata itu ditemukan sidik jari Sierra, yang berarti memang itu punya dia. Itu punya Sierra. Dan ada satu sidik jari orang tidak dikenal. Jadi polisi langsung mikir, wah ini orang tidak dikenal, ini pasti yang harus mereka cari. Polisi lalu mencoba untuk memasukkan sidik jari ini ke sistem mereka, tapi ternyata si pemilik sidik jari tidak terdaftar. Jadi nggak tahu itu sidik jari siapa. Mungkin memang dia orang desa yang nggak pernah terlibat kriminalisme atau gimana dan nggak pernah dicatat sama polisi, ya nggak sih? Mungkin bisa jadi, tapi ternyata pada saat itu juga polisi tidak banyak mengumpulkan sidik jari orang. Jadi ya kita bahkan nggak tahu di Indonesia sidik jari dari IKTP mungkin ya. Oh bisa jadi mungkin ya, sama retina mata, scan retina. Gue lupa jujur waktu bikin KTP. Dan tiba-tiba polisi kepikiran, oke, gimana kalau kita coba cari aja daftar nama-nama narapidana, mantan narapidana yang sudah bebas, yang ada hubungannya dengan kasus penculikan dan juga pelecehan seksual. Karena biasanya hal-hal kayak gini selalu ada kaitannya dengan orang-orang seperti itu. Dan kelihatannya kebanyakan yang melakukan hal ini biasanya orang yang sudah pernah melakukan sebelumnya. Saat polisi baca nama-nama mantan narapidana, ada satu nama yang menarik perhatian mereka. Seorang laki-laki bernama James Dean Worley yang berumur 57 tahun. Kenapa polisi cuma tertarik sama si James itu di antara semua narapidana yang dia cek? Karena kasus yang membuat James masuk ke penjara di tahun 1990 sebelumnya. Oh, lama dong. Kasus yang sangat mirip dengan Sierra. Jadi di bulan Juli tahun 1990 sempat ada seorang wanita berumur 27 tahun yang bernama Robin, seorang pesepeda. Oh, sama ya. Yang tiba-tiba dari belakang ditabrak oleh truk. Dan waktu ditabrak oleh truk, Robin kira si pengemudi truk bakal minta maaf ke dia. Tapi bukannya minta maaf, dia malah ditodong di leher menggunakan obeng. Dan lu inget di TKP polisi menemukan obeng. Sama persis. Dan orang yang menodong menggunakan obeng ini adalah James. James mengancam kalau Robin enggak ikut dia masuk ke dalam truk, dia akan membunuh Robin, dan dia serius. Jadi Robin terpaksa masuk ke dalam truk, dan waktu dia ngelihat ada borgol dan cara James menculik dia ngerasa oke, kalau dia enggak melarikan diri saat itu, udah bisa jelas dikatakan nasib dia bakal sangat tragis. Nah, Robin sangat beruntung karena dia bisa membebaskan diri. Dia berhasil berjerit waktu ada pengendara motor yang lewat di samping mereka. Dia berhasil nendang James dan dia berhasil keluar. Dan untungnya juga pengendara motor ini baik, langsung nolongin dia, langsung nganterin dia pulang. Dan begitu Robin cerita ke ibunya dia hampir aja diculik, ibunya langsung nelfon polisi. Jadi polisi langsung datang ke TKP tempat Robin hampir diculik. Dan waktu mereka datang ke TKP, James itu masih ada di situ. Gak tahu ngapain selama dia ada di situ. Yang jelas polisi langsung nanya, kamu kenapa hampir menculik Robin? Dan James malah bilang, loh sepeda dia yang nabrak truk saya. Waduh, nggak masuk akal itu, masa sepeda nabrak truk? Iyalah. Mungkin kenapa dia masih di situ karena tempat itu mungkin salah satu jalurnya dia untuk nyari mangsa, ya nggak sih? Mungkin nggak sih? Kok bisa jadi kan? Tapi yang jelas waktu itu polisi sama sekali nggak percaya yang ngapain Robin ngarang-ngarang, ya kan? Juga kan ada si pengendara motor yang jadi saksi. Pas banget ada si saksi. James akhirnya ditangkap
dinyatakan bersalah atas percobaan pembunuhan dan dimasukkan ke penjara dengan waktu hukuman kira-kira 4-10 tahun. Tapi dia cuma dipenjara selama 3 tahun karena habis itu dia langsung dibebaskan karena dia memiliki perilaku yang baik selama di penjara. Jadi polisi langsung mendatangi rumah James. Dan waktu James membuka pintu, polisi itu langsung punya feeling yang gak enak. Kenapa tuh? Karena saat mereka ngelihat James itu punya luka di bagian tangan, lengan, dan juga kaki. Dan lukanya ini kayak masih baru banget. Bisa jadi tuh luka perlawanannya Sierra. Kalau memang dia bener dia pelakunya. Polisi langsung bilang, oke, James, kita di sini karena kita mau melakukan pemeriksaan karena baru saja ada perempuan yang hilang. Dan hal pertama yang James katakan ke polisi waktu itu, dia bilang, aku tidak membunuh siapapun. Yang membuat polisi aneh. Kenapa dia bilang bunuh gitu ya? Padahal polisi mencari orang hilang. Polisi masuk ke rumahnya, ngeliat-liat kamarnya, ruang tamunya, dan gak lama kemudian James bilang, oke, sebenarnya aku ada di TKP tempat kalian menemukan sepeda Sierra. Dia ngaku tanpa dimintai oleh polisi. Tapi James bilang waktu dia datang ke TKP itu, dia ngeliat ada 2 sepeda. Dan kemungkinan besar polisi bisa menemukan sidik jari dia di sepeda ini karena dia pegang. Oh, berarti tapi dia nggak ketemu sama Sierra atau salah satu yang punya sepeda satu lagi itu? Enggak, dia nggak bilang dia ketemu. Siapa. Dia bilang dia ngeliat tuh udah ada sepeda, udah ada barang, udah ada sepeda, jadi dia pegang. Terus dia juga bilang ke polisi, oh ya kalau misalnya kalian nemuin sumbu tali, obeng, dan juga helm, itu semua punya aku, nggak sengaja ketinggalan. Jadi tolong ya kalian pulangin kalau kalian nemu. Dia kayak pikir nggak bakal jadi tersangka nih gue. Gue nggak tahu apakah dia pintar, maksudnya pintar maksud gue. Apa dia gimmick doang, pura-pura? Ya mana mungkin lah dia datang ke ladang terus tiba-tiba dari kantongnya jatuh obeng, jatuh sumbu tali ya. Kecuali dia bongkar motor di situ kan, bisa jadi. Bongkar motor. Informasi ini sangat penting karena polisi nggak pernah ngomong ke siapapun mereka menemukan obeng, helm, sama sumbu. Jadi kalau misalnya jadi James nggak mungkin bohong antara 2. James memang ada di TKP dan ngelihat ada 2 sepeda, atau dia adalah orang yang mengemudikan motor yang melakukan sesuatu pada Sierra. Udah jadi tersangka utama sebenarnya dia begitupun. Iya, udah cukup bukti untuk jadiin dia tersangka. Tapi polisi masih pengen mencari lagi. Jadi mereka melanjutkan pemeriksaan. Mereka masuk ke properti lahan dia yang besar. Pertamanya mereka masuk ke gudang. Di gudang ternyata nggak ada apapun. Mereka masuk lagi ke lumbung tempat dia memelihara ayam. Dan di sini polisi ngelihat ada kotak aneh yang ditumpuk di jerami. Kotak aneh? Kotak berwarna hijau. Dan saat polisi buka, kotak ini berisi tali, pampers lansia, kabel tis, lakban, pakaian dalam wanita, dan salah satu pakaian dalam wanita ini juga ada yang berdarah. Dia punya pampers lansia buat apa? Jangan tanya gue. Dan waktu polisi merinding banget ngelihat ini, mereka nanya ini kotak apa, dan dia bilang, oh it's just girlfriend stuff. Dia punya pacar yang lansia mungkin. Mungkin dia bawa pampers. Di sini polisi takut banget mereka terlalu terlambat untuk menyelamatkan Sierra. Tapi mereka juga semakin merasa aneh karena James ini mulai berusaha ngusir mereka. Awalnya dia biasa aja nih, polisi masuk ke rumahnya, ke kamarnya, ke gudangnya. Tapi waktu masuk ke lumbung padi, dia ini langsung panik. Apalagi waktu polisi buka kotak itu. Dia langsung bilang, aduh kalian ini memang ya judging banget mentang-mentang gua narapidana. Tapi ya kenyataannya memang seperti itu ya kan. Tapi menurut lo dari semua bukti yang udah ketemu nih, dari obeng yang berdarah, terus bau minyak tanah, menurut lo Sierra tuh masih hidup gak sih? Nah, polisi juga punya berpikiran yang sama. Waktu itu polisi sudah takut banget, kayaknya ini udah terlambat. Kayak mereka tuh masih berdoa, berharap Sierra bisa selamat. Tapi melihat kondisi kayak gini, mereka berusaha untuk realistis dan sudah mulai siap-siap dengan kemungkinan terburuk. Padahal ini baru 36 jam Sierra hilang ya. Jadi polisi tuh udah cepet banget. 36 jam ya? Iya. James langsung dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Dan polisi langsung melanjutkan penggeledahan rumah secara besar-besaran.
Dan ini yang bikin gue merinding banget. Karena waktu polisi masuk ke lahan-lahannya, mereka nemuin ada satu ruangan rahasia. Ruangan ini dari dalam dicat seluruh jendelanya, dicat hitam. Jadi dari dalam gak bisa ngelihat keluar, dari luar gak bisa ngelihat ke dalam. Dan waktu mereka masuk ke dalam ruangan ini, di dinding ruangan ini ya, banyak banget tali-tali yang menjuntai, kayak tempat untuk ngikat orang. Gue nggak paham lagi sih. Dan ini bukan bagian terburuknya ya. Dia tinggal sendiri ya di situ ya? Dia tinggal dengan ibunya, tapi nggak ada informasi apakah ibunya tahu tentang semua yang dia lakuin apa enggak. James juga umurnya udah 57 tahun saat itu, jadi kemungkinan besar ibunya udah lansia, jadi memang tahu kan yang bed rest tiap hari juga mungkin nggak bisa banyak melakukan hal. Apa rasanya umur lu 57 tahun tapi lu masih tinggal sama orang tua? That's a really sad question. That sucks. Di ruangan ini polisi juga ngeliat ada salah satu papan di lantai yang aneh. Waktu di papan ini kelihatan bekas bor. Jadi polisi coba angkat, dan waktu mereka angkat, mereka nemuin ada freezer yang dikubur di tanah. Ya, gue udah tahu nih arahnya kemana kalau freezer gitu. Polisi juga berpikir hal yang sama waktu itu. Jadi waktu mereka ngeliat freezer, mereka langsung waduh. Dan waktu mereka buka, mereka cukup lega karena ternyata isinya kosong. Cuma mereka bisa mencium bau bleaching, bau pemutih. Dan juga ada bau kayak bangkai busuk. Jadi mereka langsung kayak dari dalam freezer itu. Iya. Siapa sih yang nanem freezer di bawah tanah? Tapi ini posisinya tuh masih 36 jam itu kan? Iya, belum sampai full 2 hari ya kan? Iya, kalau harusnya belum menimbulkan bau yang segitu busuknya gitu. Ya nggak sih? Mungkin nggak sih? Bisa atau jadi mungkin dia punya itu korban sebelumnya. Polisi juga beranggapan yang sama waktu itu kan. Dengan penemuan ruang rahasia yang bisa dibilang tempat penyiksaan ya, James langsung ditangkap sebagai dugaan percobaan penculikan. Dan di hari yang sama dia dinyatakan sebagai tersangka. Akhirnya Sierra ditemukan. Tapi Sierra ditemukan sudah dalam keadaan yang terlambat. Seorang petani di dekat rumah James secara nggak sengaja ngelihat ada gundukan tanah yang masih baru, dan waktu dia ngelihat ini kelihatan aneh dan dia coba gali, ternyata itu adalah jenazah Sierra. Dan saat itu akhirnya James mengaku kalau memang dia yang bertanggung jawab atas kematian Sierra. Akhirnya dia confess. Tapi masalahnya seperti yang lu bilang tadi, mungkin ada korban-korban lain. Polisi juga beranggapan hal yang sama. Siapa sih yang menyediakan ruangan khusus kayak gitu, tempat di mana lu bisa ngikat orang, nyimpen orang dalam freezer? Itu bener-bener serem banget. Itu aneh sih. Dan waktu polisi coba cek lagi kasus-kasus yang masih unsolved atau belum terjawab di kota itu, mereka ketemu ada sekitar 6 kasus yang mungkin adalah akibat perilaku dari si James ini. Apalagi korbannya cukup mirip, semuanya itu wanita dan kebanyakan juga umurnya 20 tahunan. Tapi sampai sekarang kita belum tahu nih, apa ada kasus apa lagi yang dikaitkan dengan si James. Yang kita tahu di tahun 2018 di bulan Maret dia mendapatkan hukuman mati dan harusnya tahun ini dia dieksekusi. 2018 dia baru divonis hukuman mati. Iya. Dieksekusi tahun ini. Iya. Tapi sampai sekarang juga masih nanti belum ada informasi valid lagi nih. Gimana? Apakah sudah ketemu kasus lain yang apakah 6 kasus sebelumnya tadi itu memang benar-benar perbuatan si James? Karena dia kan lolos tahun 1993 kan, berarti dia masuk penjara 1990, keluar 3 tahun kemudian, rentang dari tahun 1993 sampai 2016 itu kan banyak tuh. Gak mungkin Sierra tuh satu-satunya korbannya. Gue percaya banget sih. Apalagi disiapin ruangan yang dicat, jendelanya warna hitam, itu orang sakit jiwa banget sih. Kadang-kadang gue tuh bersyukur loh tinggal di Indonesia. Gue nggak tahu ya, gue ngerasa kayak kalau baca kasus di luar negeri tuh penjahatnya niatnya super duper. Dan mungkin karena di sana tuh masih banyak desa-desa yang emang nggak banyak penduduknya gitu. Mungkin. Dan rumah-rumah di sana kan juga mungkin yang kalau kita tahu dari
film-film gitu kan yang ada punya basement, ruang Iya. tanah, iya sih. Kayak punya banyak ladang yang, dan emang kasusnya juga lebih signifikan di sana, kasus-kasus kayak gini dibanding di Indonesia. Hal yang gue tahu itu adalah orang luar negeri itu memang sangat menginvestigasi banget kasus-kasus kayak gini. Beda kayak kalau kita tuh kalau ada kasus nggak banyak informasi yang bisa dicari. Bahkan kadang kalau misalnya kasus Indonesia harus buka dokumen-dokumen negara kalau misalnya kita mau ngulas kasus dari Indonesia, dan kadang-kadang artikel itu beda-beda, ngomong 1A, ngomong 1B. Tapi kalau misalnya di Amerika tuh apa karena mereka sangat rinci, makanya kita kelihatan banget tuh busuk-busuknya, gila-gilanya orang. Apa di Indonesia cuman nggak ke cover aja, makanya kita ngerasa hal ini nggak terjadi di kita. Atau mungkin di Indonesia terlalu banyak yang difilter untuk untuk dipublikasi. Tapi itu serem banget sih. Oh iya, satu lagi nih, gue dapat informasi karena kasusnya Sierra ini, pemerintah tuh jadi punya satu pasal yang dibikin khusus. Itu pakai namanya Sierra, nama pasalnya tuh Sierra Bill. Itu tuh jadi pasal yang mengharuskan mantan-mantan narapidana tuh harus dicek DNA-nya. Jadi supaya kedepannya tuh nggak ada lagi yang kayak kasusnya Sierra ini jadi kesulitan buat cari sidik jari mantan narapidana bahkan. Jadi seluruhnya itu harus sudah ada dalam sistem. Bener-bener gitu. Andai aja kalau seandainya aja mereka punya sistem sidik jari mantan narapidana, mungkin waktu pertama kali kacamata hitam itu ditemuin dan ada sidik jari itu bisa tahu itu James, mungkin Sierra bisa selamat, langsung diselamatin. Padahal ini kejadiannya tahun 2016 ya. Tapi ternyata sistem di Amerika nggak secanggih itu ya. Mungkin karena kota kecil kali ya. Jadi mantan narapidana di sana nggak terlalu dikhawatirkan. Mungkin karena tingkat kriminalnya juga nggak tinggi. Bisa jadi. Dan yang buat gue serem sebenarnya juga karena orang ini hampir menculik, tapi cuma dikasih hukuman 3 tahun di penjara. Itu awalnya kan nggak 3 tahun. Awalnya berapa? 4-10 tahun. Tapi menurut gue juga itu nggak cukup. Gue yakin khususnya mungkin cewek tahu banget rasa takut tiap kali jalan, apalagi kalau malam, apalagi kalau sendirian. Kalau gue sih ngelihatnya kalau pembebasan bersyarat itu ya kayak lo punya kepribadian yang beda aja di dalam sana. Itu ketika lo keluar ya lo beda lagi. Iya, itu serem sih. Oke guys, mungkin sampai sini dulu cerita kita pada kali ini. Thank you so much untuk kalian udah nonton dan selalu dukung Ruang Gelap. Jangan lupa di subscribe. See you guys on the next video. Stay safe and stay alive.